Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reo Alfarisi dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Menurut para ahli, salah satunya ada P. Hamzah. Nah, Andi Hamzah. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya secara sadar baik kepada lembaga pemerintah maupun kepada swasta. Kemudian menurut Simanjuntak, perlindungan hukum dimaknai sebagai menjamin kepastian hukum. Dan menurut ahli Sujipto Raharjo, perlindungan hukum itu merupakan pengayoman hak asasi manusia atau HAM. Jadi manusia berhak menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian menurut Filipus M. Hajo, perlindungan hukum itu merupakan tindakan yang preventif dan represif. Apa sih tindakan yang preventif dan represif? Tindakan preventif itu jadi tindakan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi pada tindakan ini pemberian perlindungan hukum itu terjadi sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Kemudian ada represif. Represif ini itu perlindungan hukum berupa pemberian sanksi. Jadi pada represif ini tuh sanksi sudah diberikan karena sudah terjadinya pelanggaran hukum. Kemudian pendapat menurut EST Kansil. Menurut EST Kansil, perlindungan hukum itu diberikan oleh aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur. Unsur-unsur ini ada perlindungan hukum, yang kedua ada hak-hak warga negara, yang ketiga pemberian sanksi apabila melanggar, dan pemberian jaminan hukum. Kemudian ada contoh perlindungan hukum. Apa saja contohnya? Yang pertama itu ada perlindungan konsumen, yang kedua ada perlindungan kepada orang-orang yang tersangka, dan yang ketiga ada haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, perlindungan konsumen ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian haki atau hak atas kekayaan intelektual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek, kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Nah, kemudian selain contoh-contoh ini termasuk konsumen, haki, dan orang tersangka. Jadi tiap-tiap orang tersangka itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian di sini ada pentingnya perlindungan. Apa aja sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama itu ada tegaknya supremasi hukum, yang kedua ada tegaknya keadilan, yang ketiga itu mewujudkan keadilan. Jadi intinya perlindungan dan penegakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, terus untuk mewujudkan ketertiban. Jadi kalau misalnya tidak adanya penegakan hukum dan perlindungan hukum, maka negara ini akan kacau atau terjadi kriminalitas yang tidak teratur. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu ada dari hukumnya sendiri, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan ideologi. Kemudian di sini ada penegak hukum. Penegak hukum itu harus dijalankan sesuai masing-masing. Kemudian di sini ada masyarakat. Kemudian ada sarana dan prasarana fasilitas yang baik, dan kemudian ada kebudayaan. Karena nilai-nilai kebudayaan itu merupakan nilai yang mendasari hukum. Jadi intinya pada hakikatnya semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.